Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan untuk esok pagi. Pada waktu itu, orang-orang buta akan melihat. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat. Lepas dari kekelaman dan kegelapan, orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan yang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengganjaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar?
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya sangat menarik. Orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat, orang yang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai. Gambaran situasi suasana yang sangat-sangat menggembirakan. Dan gambaran yang menggembirakan itu nampak jelas dari apa yang dibuat oleh Yesus yang telah menyembuhkan dua orang buta yang datang kepadanya. Dan mereka ini mengalami pengalaman sukacita, kegembiraan karena disembuhkan dari kebutaannya. Kita pada hari ini juga mohon kepada Tuhan supaya kita dibukakan dari kebutaan mata batin kita, supaya kita mampu untuk melihat karya agung Allah di dalam hidup kita ini. Dan kita pun diajak untuk terus membuka mata batin kita, peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, seperti yang dibuat oleh Yesus. Ia menyembuhkan orang buta, sehingga orang itu bersukacita. Semoga uluran tangan kita, kepedulian kita kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan, menjadikan mereka berjumpa dengan Tuhan dan bersukacita karenanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon, bukalah hati kami, supaya kami tidak buta
melihat keprihatinan yang dialami oleh saudara-saudari kami, terlebih mereka yang sangat membutuhkan perlindungan dan berkat serta kasih sayang-Mu. Semoga Engkau mengetuk hati banyak orang untuk mempunyai hati terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semuanya ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, seluruh keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.